Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore, Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Oke, sebelum Bapak mulai, eh, ada yang mau present nggak? Saya belum Pak. Yom, silakan. Atau kan kemarin tak suruh nyoba-nyoba, mungkin yang kemarin Mbak Adinda mau nyoba yang persona nggak? Atau udah persona ya kemarin ya? Kayaknya belum ya? Saya baru kirim file aja, Pak, via email karena kemarin nggak bisa hadir. Iya, iya, iya. Terus kalau yang mind map ada yang nyoba nggak? Untuk mind map saya baru dengar, Pak. Kemarin masuk? Kayaknya Enggak, enggak. kan saya sakit. Iya. Yo, yang masuk ada yang mau ini nggak? Apa namanya, mau present nggak mind map? Ada yang nyoba? Sudah ada yang nyoba? Artinya belum ada yang mencoba Pak. Ya, 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 ya. Bentar ya. Sebetulnya mind map itu bagian dari kita lebih ke mempersempit apa namanya, mempersempit cara kerja kita ya. Jadi lebih ke arah sana. Oke, sebelum Bapak mulai, kita ini kalau nggak salah sudah pertemuan ke-12 kalau nggak salah. Aduh. Kita kurang, iya 12. Bapak share dulu ya, supaya mungkin juga bisa ancang-ancang. Nih, kelihatan ya? Kita posisi sudah di, nah ini baru kelihatan. Kita posisi sudah di angka ini, 13 ini tanggal. Berarti kurang satu, kurang 2 pertemuan lagi, tanggal 20 dan 27. Kemudian ini ada waktu libur kurang lebih seminggu untuk persiapan beberapa dosen yang masih punya tanggungan. Kemudian kita insya Allah tanggal 11 itu mulai UAS. Itu ya. Sedikit Bapak ulas yang masalah kemarin bahwa mind map. Sorry. Contohnya apa yang enak ya?
mind map hobi misalkan. Bentar. Oke. Ini ya. Jadi intinya karena ada teman kita yang kemarin nggak masuk, jadi mind map itu tujuannya adalah untuk mempersempit fokus atau juga bisa lebih apa ya? Misalkan dari kegiatan kita supaya lebih bisa terhandle gitu ya. Nah, contoh misalkan ini mengenai apa ya? Kalau ini, ini misalnya tentang saya itu terkait dengan hobinya apa, kemudian tempat tinggal, kemudian pekerjaannya apa, kemudian secara seni apa, jadi semakin dalam. Contoh misalkan, mungkin dulu waktu SMA ada beberapa agenda, misalnya kelas meeting gitu. Dulu ada ya kelas meeting ya? Masih ingat ya. Jadi kelas meeting, oke, kita bentuk misalkan di tengah itu kelas meeting. Kalau kemarin Bapak ngajari itu mind map, mind mapping ya, mind map, mapping manager ya, mind map manager ya. Oh iya. Mind manager. Supaya ada gambarannya. Oke, ini macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya flowchart, ada yang bentuknya tree, ada yang bentuknya timeline, ada yang bentuknya radial, macam-macam. Nah, kalau misalkan yang paling gampang itu misalkan tadi itu agenda kelas meeting. Tahu ya kelas meeting ya, biar sama nih. Kelas meeting apa aja yang mau dilombakan, misalkan olahraga. Nah, di sini olahraga kita tambahkan lagi, misalkan di sini ada sepak bola misalkan. Sepak bola, terus dari sini ditambahkan lagi selain sepak bola ada voli. Terus di sini ditambahkan lagi selain voli bulu tangkis misalkan. Terus dari sini apa yang perlu disiapkan? Misalkan bisa aja lapangan. Terus dari sini, emang ini tak delete dulu ya. Ini delete-nya. Oke, dari sepak bola, misalkan lapangan. Terus dari lapangan, misalkan aspek apa? Ada sewa enggak? Ya. Terus terus bikin jadwal misalkan. Nah, ini sampai ujung. Nah, kemudian dari sini nanti bisa nih, misalkan dipilih lagi kepanitiaan. Ini olahraga yang atau mungkin lomba yang lain, misalkan apa namanya? Itu olahraga sepak bola. Ini misalkan seni musik. Nah, di sini ada yang perlombaan main gitar, misalkan main alat musik dan seterusnya. Iya, tapi ini juga bisa
misalkan kita bikin model-model, misalkan ini bisa untuk model-model apa ya, apa namanya, untuk keluarga. Nah, kalau kita bahasa Jawanya itu bikin satu trah gitu ya, namanya trah, tapi atau mungkin Indonesianya silsilah ya, silsilah gitu ya. Nah, silsilah, misalkan ini penting juga supaya apa fungsinya interaksi manusia dan komputer nanti juga penting juga. Nah ini ya, supaya ini misalkan keluarga A. Nah, terus dari sini keluarga A punya anak 1, terus dari sini punya kemudian anak 2, terus gitu ya. Kalau dulu kan orang-orangnya banyak ya anaknya. Nah ini kalau misalnya mau dibawa ke area keluarga bisa, ini anak A punya anak lagi 1.1, tambah lagi ya. Nah ini anak 1.2. Nah ini punya misalkan si istri 1.1 dengan nama Dewi misalkan. Terus ini punya anak, anak pertama dari 1, ini misalkan namanya Agung. Bisa gitu terus gitu ya. Nah, sehingga nanti apa hubungannya dengan yang sekarang supaya tugas dan fungsinya itu jelas gitu ya, dalam tim, organisasi, atau mau bikin entrepreneur, mau bikin usaha apapun konteksnya, supaya jelas dan fokus gitu ya. Nah, materi yang sekarang itu terkait dengan masalah evaluasi desain interaksi. Ya, Pak share dulu. Nah, kenapa masuk ke area evaluasi? Karena sebelum sebuah apa ya, misalkan kita ini mau bikin apa ya, kalau dulu saya pernah ini nih, yang paling enak apa ya, mungkin yang perempuan deh, atau Mbak Adina. Mbak Adina pernah masak nggak? Iya, saya hobinya masak, Pak. Kalau masak sayur pernah? Sayur apa, sop? Ya, boleh. Dulu sebelum semahir sekarang pernah nggak minta tolong ibu atau keluarga atau siapapun ini rasanya kurang gimana gitu ya? Iya, pernah. Nggak cuma sop sih, misalkan masakan lainnya boleh kan? Boleh. Nah, Iya. artinya itu bentuk evaluasi dari sebuah sistem interaksi ya. Nah, kemudian sebelum sebuah sistem atau istilahnya hal-hal yang kalau tadi kan mind map tujuannya adalah untuk mempersempit fokus. Misalkan saya mau memasak gitu ya, atau mau bikin software gitu. Nanti kalau bikin software analoginya teman-teman kejauhan, tapi mungkin yang deket-deket aja ya. Tapi boleh deh, misalkan mau bikin sistem keuangan gitu ya, sistem keuangan kita lihat berarti di situ ada menu login, kemudian menu login itu untuk sumber daya manusia SDM-nya, yang dinilai apa? Yang dinilai misalkan dari tingkat aktivitas masuk pakai Finger, terus kemudian ada gaji pokok, kemudian ada gaji-gaji yang lain. Nah, sehingga
menu itu bisa diakses oleh masing-masing sumber daya manusia. Kemudian ada lagi tambahan, oh kalau dia lembur, dia sakit, atau mungkin nanti gaji bertingkat gitu ya. Nah itu kalau di sistem. Nah kalau di itu baru sisi alur ya, baru sisi alur. Belum lagi nanti kalau ini bisa diakses web, oke. Kemudian ini bisa diakses mobile, oke. Nah dari aspek penerapan web itu kan masing-masing punya mungkin laptop yang inch-nya berbeda. Ada yang 10 inch, ada yang 14 inch, mungkin ada yang punya 16 inch dan sebagainya. Itu harus pas. Nah, belum lagi yang mungkin mobile. Ada mobile yang Android, ada yang mobile Apple. Nah, kemudian berarti harus dikerjakan. Ini terus lagi ada timeline-nya gitu ya. Nah, sehingga evaluasi jadi tujuannya evaluasi ini kemudian desain yang kita coba untuk breakdown tadi itu dievaluasi sudah benar atau belum gitu ya. Sehingga itu menjadi apa ya namanya contoh untuk ini diselesaikan berapa hari itu ya. Kalau sebelum ini ya ada yang namanya MS Project softwarenya bentar ya, software MS Project yang dikerjakan adalah WBS atau Work Breakdown Status ya. Bapak coba carikan dulu WBS ya, WBS ini work breakdown structure nih, kok work breakdown. Ini nih work breakdown structure. Nah dari sini nanti siapa mengerjakan apa gitu ya. Nah ini masing-masing timeline ya, timeline. Nah ini nih. Nah ini. Coba Bapak buka ya. Nah ini itu dari ini kan tadi yang indikator yang sebelah kiri ini ya. Ini indikator yang kecil, yang besar-besarnya. Terus nanti di bawahnya paling kecil berapa hari dan sebagainya. Itu apa namanya penting ya untuk diketahui. Oke, balik lagi ke sini. Dulu saya pernah bikin dulu ya. Coba Bapak cari dulu sambil ini. Oh, kok di pause ya, bentar ya. Oke, sebentar. Nah, ini. Jadi ini ada runtutannya sebetulnya. Ada macam-macam ya softwarenya atau software pendukung. Nah, harapannya teman-teman bisa nyoba tuh. Nah, ini ada beberapa agenda kita ya. Mengapa perlu evaluasi? Mungkin Mas Soleh mau jawab atau yang lain, mengapa perlu adanya evaluasi? Ada yang mau jawab? Mengapa perlu sebuah evaluasi? Ayo, ada yang mau ini? Mengapa perlu sebuah evaluasi? Coba saya sedikit menjelaskan, Pak. Apa Mas, suaranya kecil sekali. Saya coba menjawab.
Hah? Suaranya kecil banget ya. Tes cek. Bentar ya. Sambil siapa yang mau jawab kenapa perlu sebuah evaluasi. Bentar ya. Nah, ini. Oke, good. Ini contoh realnya. Nih. Oke ya. Ini malah justru sudah lama ya. Bapak bikinnya sudah tahun 2012. Tapi sampai sekarang sih masih dipakai gitu ya. Nah, di dalam sebuah sistem gitu ya. Tadi kan sudah bikin yang namanya list ya, list dari mind map. Nah, dari situ bisa dicek, misalkan dari aspek desain. Aspek desain itu aplikasi, database, input, output. Durasinya berapa lama, start kapan, mau finish kapan. Ya. Terus kemudian di fase development, nah ini banyak nih modul-modulnya ya, ada base modul, ada application setting, macam-macam. Nah, kemudian tasnya ini gitu ya, progress, milestone dan sebagainya ini bisa di breakdown lagi. Ini softwarenya pakai MS Project namanya. Gitu ya. Terus kemudian ada terakhir itu ada testing, ada ini ya, macam-macam dokumentasi dan sebagainya. Nah, dari apa yang coba disampaikan tadi bahwa mengapa perlunya sebuah evaluasi. Nah, karena sebetulnya ini memastikan produk yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhannya. Tapi menurut Bruce Tognazini bilang bahwa desain iteratif dengan siklus desain dan testingnya yang berulang-ulang salah satu metodologi yang valid dalam menghasilkan produk yang berhasil. Jadi misalkan tadi Mbak Adinda bilang saya hobinya masak Pak. Oke. Sebelum sayurnya matang gitu ya, atau menunya matang, biasanya sih sedikit nyicip-nyicip. Ya. Nah, sehingga sebelum matang itu hasilnya sudah mendekati memuaskan. Gitu ya. Nah, tapi yang paling hebat adalah orang tua kita ya. Kayaknya itu kalau teman-teman mungkin memperhatikan ibu memasak itu ilmunya cuma cemplung-cemplung. Tahu ya cemplung-cemplung. Sayur cemplung-cemplung, kemudian ada garam, ya wis kira-kira gitu ya, kira-kira garam, terus gula, kemudian mungkin tambah sedikit bawang, enak loh gitu. Itu tanpa dievaluasi loh. Nah, artinya kan itu nanti jadi sebuah insting ya, gitu ya. Kalau sudah pernah melakukan itu berarti ada instingnya. Nah, produk TI perlu dievaluasi dan diperbaiki sesering mungkin ya, sesering mungkin seiring perkembangan teknologi yang besar. Di pertemuan waktu UTS kemarin kan teman-teman atau rekan-rekan saya suruh untuk mengevaluasi sistem yang ada di ITTS gitu ya. Ya sebelumnya terima kasih. Artinya mungkin ada aspek-aspek yang kemudian mendapatkan feedback gitu ya. Nanti dijelaskan di belakang. Gitu ya. Nah, kapan terhadap apa, di mana gitu ya. Jadi kapan ya, sepanjang konsep desain dapat diuji untuk memperoleh masukan bagi iterasi berikutnya. Nah, artinya
ketika sistem ini butuh dikembangkan ya sejauh itulah gitu ya. Terhadap apa? Terhadap sebuah model. Misalkan sekarang sudah zamannya mungkin online gitu ya. Yang dulu sebelum pandemi offline pun masih oke, tapi sejak pandemi kemudian jadi pada longsor ya, berjatuhan, kemudian kemudian harus dilakukan proses itu ya. Nah, di mana itu ya bisa di mana aja ya. Dia di natural setting atau di sebuah lab. Misalkan kalau berbau medis gitu ya di lab, atau mungkin di sebuah lab komputer juga bisa, macam-macam. Nah, ini nanti ada beberapa contoh. Nah, tipe-tipe evaluasi itu ada yang namanya natural setting. Jadi ada field study untuk mengamati penggunaan produk di dunia nyata. Nah, apa ya? Ketika kita mau menilai ya, misalnya begini, teman-teman sering melihat baliho kan ya, baliho atau mungkin iklan-iklan di pinggir-pinggir jalan gitu ya, atau mungkin apa ya, macam-macam lah. Nah, teman-teman mau menilai, nah gitu ya. Nah, mengamati dulu terus kemudian menilai. Nah, ilmunya itu ya salah satunya ada di IMK ini. Gitu loh. Maksudnya ada beberapa hal yang apa itu namanya ada ilmunya lah kira-kira gitu. Jadi nggak hanya ini bagus ini jelek, itu enggak. Di matematika ada yang pernah dapat ini nggak? Ketika H1 kurang dari 0, maka approve. Tapi ketika H1 lebih 0 lebih dari 0,5 maka setuju. Nah, itu ada tuh, skala Likert-nya ada itu. Kalau teman-teman pernah belajar tuh di matematika ya, saya nggak tahu yang statistik atau diskrit atau yang lain, mungkin ada itu. Nah, field study itu melakukan observasi, jadi bertujuan untuk mengevaluasi ide awal mengenai desainnya. Misalkan desain apa ya? Misalkan mau bikin rumah, idenya ABC. Menurut kita bagus, tapi output-nya adalah mintanya ada user feedback. Ya, misalnya kita developer, kemudian ada calon pembeli, dia ingin mendapatkan feedback. Oh Mas, kalau bisa pintunya sebelah sini, jangan sebelah sini. Oh Mas, ini pintunya model 2 ya, bukan model 1. Oh Mas, ini jendelanya saya mintanya 2 ya, jangan 1. Terus kemudian Mas, ini warnanya mungkin abu-abu ya, jangan merah misalnya. Itu bisa jadi kayak gitu terhadap usulan desain. Nah, terkait dengan hasil atau mock-up, sketsa, atau apapun bentuknya, gitu ya. Nah, itu perlu mendapatkan user feedback. Apa ya? Jangan sampai sudah jadi, ternyata nggak sesuai kebutuhannya, gitu ya. Nggak sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan, kita biasanya sering beli makan, misalnya ya, Pak nggak pedes ya, ternyata pedes, gitu ya. Pak nggak pakai daun sayur sawi misalnya, ternyata ada sawinya. Nah, hal-hal yang kayak gitu biasanya ada yang mau mengganti, gitu ya. Ada juga yang mau menerima karena sudah jadi, gitu ya. Dan apa ya namanya? Ada yang nggak mau tahu, gitu ya. Pokoknya saya mintanya begini, sudah perjanjian, saya sudah mengeluarkan uang, ya wis, gitu ya. Nah, ini kontrol lab itu usability testing dan eksperimen ya di lingkungan terkontrol.
misalkan mungkin yang kaitannya medis dengan ahli kimia atau mungkin hasil lab, terus kemudian mungkin di lab komputer kita mau cek misalkan sensor suhu macam-macam ya, konteksnya di situ. Nah ini ini kebetulan living lab ya, maksudnya adalah pengujian menggunakan living lab ya, macam-macam ya, sistem kompleks dengan sensor perekam sulit diuji dalam usability lab konvensional. Misalkan saya pengen gedung pencakar langit ini jadi smart home gitu ya, atau smart gedung, smart building, jam 5 lampu mati, apapun konteksnya gitu ya. Terus macam-macam, air misalnya, atau mungkin pakai IoT dengan sensor, misalnya mau kasih makan kucing atau ikan di jam-jam tertentu otomatis ngasih, bisa juga gitu. Atau mungkin menggunakan sensor-sensor yang lainnya. Nah, dalam usability testing, pengguna diminta melakukan tas-tas tertentu ya. UX researcher hanya berperan sebagai fasilitator. Umumnya sesi direkam. Nah, misalkan ada kuesioner macam-macam gitu ya. Misalkan apa ya? Disuruh menguji disuruh menguji sebuah sistem, nanti kita uji coba misalkan menu login, berhasil, terus habis login menu data diri, ternyata setelah diisi save berhasil. Nah itu tas-tasnya seperti itu. Nah itu mereka berdua itu saling mendukung. Jadi antara usability testing dan field study itu sama-sama mendukung. Jadi ketika ada kuesioner atau mungkin yang lainnya, apakah ini setuju atau tidak, nah ini akan mendapatkan feedback-nya ya. Coba ada contohnya enggak ya? Sebentar. Bapak coba cari dulu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? UET. Namanya UET. Bentar ya, aku cari dulu ya. Ada yang namanya dokumen UET draft. Draftnya macam-macam ya. Kualifikasi. Ada kok formatnya. Bentar ya, kita cari coba di UET. Ada contohnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini. Jadi, setiap menu atau kondisi tas tertentu itu ada yang harus diselesaikan ya. Jadi nanti dinilai. Jadi misalkan menu per menunya dinilai. Sebentar. Harusnya ada sih banyak contoh. Kuesioner. Wah, ini baru besar ya.
Mana ini? Bentar. Contohnya mana ya? Pak, saya mau nanya, boleh nggak? Boleh lah. Nah, tapi keluar konteks dari pelajaran ini sih, Pak. Ya, enggak apa-apa. Kan kita kelas karyawan ya, beda-beda daerah. Itu emang ada offline-nya atau enggak sih, Pak? Sampai dengan kita nanti UAS, sebetulnya ada beberapa dosen yang offline. Kayak Prof. Ono itu, dia setiap hari Selasa, yang deket-deket, kalau mau datang ya datang. Tapi kalau enggak ya online. Nah, kemudian untuk yang penerimaan tahun ini itu semuanya diharapkan offline penerimaannya ya, untuk mahasiswa yang offline. Jadi kemungkinan besar yang angkatan kita yang ketiga ini semuanya offline. Nah, lalu bagaimana dengan angkatan pertama sama yang kedua gitu? Karena sudah terlanjur. Jadi kemarin itu kan karena pandemi terus kita menerima yang versi online juga kan. Nah, nanti yang angkatan pertama itu yang deket ya wajib datang gitu. Nanti yang jauh ini modelnya mau hibrid atau bagaimana masih istilahnya dimusyawarahkan, dirembuk gitu, antara yayasan, rektorat sama tanggapan dari beberapa dosen. Tapi pastikan semester 3 itu banyak offline-nya. Kira-kira gitu. Kalau offline kelas karyawan jam 5 gitu, Pak. Iya, sore. Kan kalau karyawan pulangnya kan nggak tentu ya, Pak. Ya, makanya itu nanti yang yang semester 3 itu diharapkan ya itu versinya dapat offline. Karena begini, secara undang-undang itu perizinan kita itu memang bukan seperti universitas terbuka ya, UT itu yang memang dari awal perizinannya ya PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, cuma apakah nanti ke depan kita akan model PJJ juga itu masih dalam musyawarah lah istilahnya begitu ya. Karena kita mau mengevaluasi dulu itu kondisi semester bukan semester angkatan pertama, angkatan kedua nanti akan seperti apa gitu. Takutnya karena kita nggak punya perizinan nanti akan jadi masalah gitu. Sementara gitu jawabannya nih. Jadi kalau yang semester 1, semester 2 kayaknya akan dihibrid ya. Jadi yang dekat datang, yang jauh online. Tapi yang angkatan ketiga kayaknya mau nggak mau harus offline semua. Itu jawabannya ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang ketiga adalah tipe evaluasi yang tanpa melibatkan pengguna secara langsung. Jadi ada pemodelan gitu ya, macam-macam pemodelannya. Misalkan ketika membuat sistem karena ide kita sendiri, pengen kita sendiri, tapi tidak melibatkan, misalkan sistem akademik gitu ya. Kan dari awal sebelum kalian masuk kita sudah coba untuk membuat tanpa melibatkan gitu ya. Nah, apakah sukses? Belum, karena nanti kita akan selalu mengevaluasi ya supaya sistem itu bisa baik gitu ya secara tahun ke tahun, syukur bisa bulan ke bulan gitu ya. Nah,
untuk mendapatkan apa ya, hasil yang baik itu biasanya bertanya kepada expert gitu ya. Karena apa namanya, biasanya supaya tidak bias, tidak kesana kemari, supaya lebih fokus gitu ya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak valid secara langsung ya, gitu. Nah ini akan menjadi misalkan teman-teman mau nanya ke Prof. Ono gitu mengenai sebuah sistem ya, ya boleh-boleh aja. Gitu. Nah kemudian mau nanya ke apa namanya apa ya, misalkan soal matematika misalnya ke Pak Komar atau mungkin Bu Tuti atau yang lain, ya boleh-boleh aja gitu. Karena aspek dari apa namanya sebuah desain atau mungkin interaksi itu macam-macam. Itu bahkan semuanya bisa diukur ya. Bisa diukur itu dari sisi aspek, misalkan bentuk handphone itu pun bisa diukur. Terus kemudian sisi aplikasi juga bisa diukur. Terus kemudian apa ya, format-format itu bisa diukur. Jadi semuanya memang harus terukur. Nah, dari ukuran itu kemudian semua saling klaim. Nah, itu nanti pada akhirnya begitu. Nah, ini heat map macam-macam lah ini. Kadang-kadang kalau kita melihat aspek misalkan insight dari user, itu biasanya rata-rata ngelihat postingan terbaru ya. Gitu. Misalkan mengenai di Facebook, terus apalagi ya, berita, terus mungkin Twitter atau mungkin yang lain. Kalau di Instagram atau mungkin yang lain kan profiling ya. Kalau kita hobinya masak, biasanya menu-menu yang keluar di sekitar kita ya profilingnya kan soal masak. Kalau misalkan apa namanya, kita hobinya bola, ya kemungkinan yang akan muncul di sekitaran kita ya sekitar olahraga gitu ya. Soalnya sistem itu akan memprofiling akun ya. Jadi behavior itu akan mempengaruhi. Nah, sekarang musim hujan nih, nah mungkin link-link yang tersedia di kanan kiri atau mungkin yang lain soal hujan itu juga bisa, soal payung dan sebagainya. Nah jadi apapun konteksnya itu memang perlu di apa ya, concern untuk dievaluasi. Jadi ada control setting, ada natural setting, atau tanpa pengguna. Nah itu macam-macam modelnya. Melalui observasi boleh, wawancara boleh, tanya expertnya boleh, kemudian testing sendiri atau model. Jadi ketika menilai dalam aspek sebuah desain gitu ya, UI UX atau mungkin yang lain ya, ya boleh-boleh aja gitu. Selera soalnya gitu. Misalkan saya tanya Mas Soleh, misalkan ini Mas Soleh senangnya warna hitam, Mbak Dinda warnanya krem atau biru, ya boleh-boleh aja. Ini kan soal selera. Cuma kemudian kalau dikombinasi atau mungkin yang lain, nah itu bisa jadi hal-hal yang menarik lainnya. Terus tantangannya banyak sih. Itu wajib ngisi form, jadi disampaikan ini tujuannya untuk apa, alasannya apa, resikonya akan seperti apa, kemudian mendapatkan persetujuan gitu ya untuk digunakan. Nah, isu-isunya macam-macam, ada reliability, ada validity, sama ecological validity. Nah, ini masing-masing mempunyai makna bahwa apakah metodenya itu dalam misalkan sebuah penelitian serupa di lain waktu, misalkan yang satunya di kota Tangerang Selatan, satunya di daerah Tangerang, misalkan. Terus kemudian ini kan masih satu rumpun ya, gitu. Kecuali yang satu
satu di Jakarta, satunya di Papua. Itu rumpunnya sudah berbeda. Kemudian apa yang ingin diukur, itu valid enggak misalnya. Kemudian kita sekarang ini ada virus PMK nih misalkan terkait mau Idul Adha. Nah, apakah mengukur konsep sapi yang ada di sini dengan sapi yang ada di Bali sama gitu ya? Yang paling banyak ada di mana? Nah, ini perlu juga dievaluasi dengan cara macam-macam ya testingnya itu. Nah, hal ini perlu dievaluasi. Jadi nggak hanya masalah desain sebetulnya, tata caranya ini macam-macam. Nah, kemudian ecological, apakah lingkungan sekitar saat evaluasi itu berpengaruh, ya? Nah, ini macam-macam konteksnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita istirahat dulu ya, masih ada beberapa slide soalnya. Nanti 6.15 kita kembali lagi. Oke? Siap, Pak. Thank you. Kita istirahat dulu.
Facebook bro. Oh, Udah sih deh. kan dia omong. Ternyata ini sempat parani preman. Parani menemu orang preman datang ke kantor itu. Untungnya preman ini wong Ambon. Jadi tahu kastanya Graceberg itu ternyata lebih tinggi. Jadi dia disuruh minggir, kamu ke ruangan aja. Karena tahu orang-orang Graceberg kan juga punya om juga kan. Coba dosen dikasih kesempatan waktunya terakhir tanggal 21 ini. Untuk mengembalikan imam. Lagi dibaleki 500 juta Dari dari 2,5 miliar. Itu aja di kocok gitu. dan tak omong itu. Wiki saat ini anu loh, harusnya si Andi harusnya tanggung jawab loh mas. Karena untuk investor itu kalau si Andi. Tapi si Grassberg kena juga. Facebook dia bisa
Sudah kembali atau belum? Lanjut, Pak. Oke, ya lanjut ya, dikit lagi ya. Oke. Nah, ini ada beberapa kiat-kiat ya, usability testing. Ada beberapa penyelesaian waktu, misalkan satu tas berapa menit, berapa detik, dan sebagainya itu biasanya ada waktunya, gitu ya. Memang rinci dan rumit gitu ya. Tapi pada akhirnya semua titik-titik itu, semua jenis itu nanti akan ada ukurannya. Nanti di semester berapa ya, itu ada yang namanya metodologi penelitian, gitu ya. Atau mungkin di sekarang ada yang namanya di matematika discrete mungkin ada cara menghitung metode kuantitatif gitu ya. Nah itu ada. Nah nanti akan ada waktu masanya. Tapi pada intinya adalah ketika kita mau tes ya, usability itu adalah apakah si produk ini bisa digunakan gitu ya. Kalau kita bicara makanan, apakah makanan ini bisa digunakan ya atau dimakan. Kalau kita bicara produk misalkan apakah kursi ini bisa kita duduki. Nah, itu banyak usability testing-nya. Nah, mungkin beberapa hal terkait dengan yang tanpa teman-teman ketahui, kalau yang benar-benar profesional, misalkan jual bantal. Ternyata ada loh pekerjaan yang buat ngetes bantal itu, profesi gitu ya. Atau mungkin parfum. Ada loh yang profesinya nyium ketiak orang. Percaya nggak? Mencium ketiak orang. Itu profesi loh itu. Nih, coba Bapak Google ya. Kalau nggak percaya. Soalnya sudah pernah baca pekerjaan profesi pencicip kopi misalkan. Ada loh. Nih, 6 profesi penting dalam kopi. Ada profesional kaper. Nah, ini ada. Nih, ada lagi pencicip ketiak manusia. Yang enggak ditemukan di Indonesia. Nah, ada loh. Pendorong penumpang kereta pun ada. Jadi saking ramainya itu ada. Ya. Pelayat. Nah, ini pelayat pun bisa jadi profesi loh. Karena mungkin sedikit orangnya. Nah, pencium bau ketiak tuh ada loh. Nih. Gila nggak? $28 miliar, bro. Mantep amat, Pak. 28 dibagi 12. 2,3 miliar, ya 2,3 miliar per bulan. Itu kan setiap tahun. Nyumin ketek loh. Tukang antri ada, yang macam-macam lah ya, namanya profesi. Berbaring di tempat tidur dalam waktu lama, tuh ada loh.
Tuh. Cuman suruh tidur aja 238 juta pencicip makanan anjing. Tapi itulah kondisinya memang seperti itu. Balik lagi ya. Nah, ada tahapan-tahapan, jadi ada mungkin form atau apa gitu ya, yang harus diisi dan sebagainya. Itu salah satu bentuknya. Jadi waktu penyelesaian cuma tipe, pengguna dan sebagainya. User 1, gitu. Misalkan katalog terkait dengan user 1, apakah zoom in pada gambar dan sebagainya, waktu penyelesaian dan sebagainya. Nah, macam-macam ya. Gimana caranya sih, bingung caranya, kesel macam-macamnya. Nah, dari sekian banyak menentukan partisipan itu nanti kita bisa berdasarkan by umur. Misalkan teman-teman mau usability testing aplikasi atau mungkin desain rumah milenial atau masak-memasak gitu ya. Ya kan yang sekarang-sekarang ini kan jenis masakannya aneh-aneh ya gitu ya. Nah, ini bisa dimaksud dengan usability testing gitu, memberikan contoh dan sebagainya. Di lapangan, nah di sini ada beberapa kasus ya, natural setting dan sebagainya. Nah sebetulnya banyak, teman-teman bisa cek di sini, bentar ya. Ini nih, ini bisa dicatat juga, Bapak paste di chat ya. Nah, di sini banyak macamnya ya. Ini disiplin ilmu dan sebagainya terkait dengan UI UX. Ya, beberapa materi juga Bapak ambil dari sini. Terus ini how dan tools-nya, gitu ya. Tools-nya apa saja, nanti diklik metodenya, caranya, itu ada semua di sana. Nah, ini contoh-contoh. Makanya kenapa selalu ada gambar dan sebagainya itu step by step ya. Nah, ini banyak, mulai dari perencanaan, dianalisa, didesain, kemudian tes refine, macam-macam nih. Nah, setiap ini pun ada caranya gitu. Misalkan develop a plan. Nah, ini contoh-contohnya begini. Jadi sebetulnya ilmunya nggak sembarangan sebetulnya. Kemudian apa namanya? Ini ada nggak? Writing for the web matters. Nah, ini banyak contohnya. Memang bahasa Inggris gitu ya. Jadi nggak ada yang, belum ada versi Indonesianya. Develop prototype. Nah, ini sketch. Nah, ini macam-macam nih. Nah, ini mungkin nggak akan selesai. Tapi artinya nih, kemarin kan ada beberapa teman-teman kalau mau belajar Figma ya belajar. Jadi ada, kemarin kan Bapak chatting ada macam-macam ya. Ada balsamic, ada pen, ada macam-macam. Gitu ya ceritanya. Terus, sorry nih, lompat-lompat. Nah, ini beberapa contoh, misalkan menilai dari apa namanya UB-Fit kan. Kalau dulu kan game atau mungkin yang lainnya kan beda-beda ya. Nah, cuman tambahan sedikit lagi sih. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tapi udah kebayang ya, artinya dalam melakukan suatu pandangan atau sudut pandang atau penilaian, itu ternyata ada loh ilmunya.
Jadi, saya nggak suka nih modelnya begini, dasarnya ini. Tapi kan kita jarang ya menyentuh aspek itu. Biasanya begitu. Nanti ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Yakin? Yakin, Pak, yakin. Nah, Bapak mau coba, saya ada software SPS, Smart PLS Pak ya? Smart PLS. Gimana ya? PLS. Nggak ada sih. Uninstall di mana ya? Nanti kita bisa menghitung tuh dari situ tuh. Kemarin Pak install di sini nggak ada ya? Nah, Bapak tunjukin ya satu lagi ya. Ini, nah ini. Ada yang namanya Smart PLS atau software lainnya adalah SPSS juga ada. Nah, ini. Ini bisa digedein nggak ya? Bentar ya. Nah, ini. Ini bisa jadi contoh pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kemudian nanti bisa dihitung apakah dia ini setuju atau tidak gitu ya. Nah, nanti itu ada softwarenya. Nanti Bapak kasih tahu deh. Nanti Bapak coba install dulu. Ya. Oh, nggak ada sih. Hilang kemana dia? KL MNOPQRS. Nanti tak carilah. Oke, gitu dulu. Ada pertanyaan nggak nih? Cukup? Cukup, Pak. Ya, oke. Makasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Soleh, Salsa kemana sih? Bang Soleh, Ada apa? Salsa kemana? Ya, yuk, gimana? Matiin dulu screen record-nya. Tadi dulu. Iya.